Kamu terlalu bertele-tele. Cameron Lin dengan nada datar berkata. Junior, meskipun kekuatanmu cukup baik, tetapi sekarang kamu sudah terluka berat, masih berapa besar kekuatan yang dapat kamu keluarkan? Tubuh iblisku saja tidak dapat kamu, kakek buyut Yuan masih belum selesai bicara. Tubuh Cameron Lin bergerak, dan langsung muncul di depannya, telapak tangannya yang seperti emas murni, berubah menjadi sebuah kepalan, dan langsung meninjunya. Duar. Tinjuan ini seolah-olah menghancurkan langit dan bumi, cahaya emas yang mengerikan, muncul dari tangan Cameron Lin, kemudian dengan ganas menghantam kepala kakek buyut Yuan. Sekujur tubuh kakek buyut Yuan mengeluarkan cahaya kegelapan yang kuat, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam pekat layaknya tinta. Hanya terdengar suara dengungan, layaknya sebuah palu besar yang menghantam lonceng logam. Gelombang energi yang mengerikan keluar dari kepalan tangan dan tubuhnya. Gelombang tersebut bahkan menghantam ke segala arah, tanah di jurang iblis, semuanya menjadi retak, beberapa radius dari sana semuanya juga terhempas. Badai energi yang sangat kuat, menghantam beberapa pendekar tingkat surga di sana, yang mengakibatkan mereka terhempas dan memuntahkan darah. Itu, semua orang menoleh melihatnya. Ternyata adalah kakek buyut Yuan dihantam oleh Cameron Lin hingga masuk ke dalam tanah, dan seketika membuat lubang yang besar di atas tanah. Sosoknya sudah tidak terlihat, dan tidak tahu terpendam hingga berapa kilometer dalamnya. Kuat sekali. Seorang pendekar tingkat surga dari klan darah berkata. Kakek buyut Yuan adalah seorang pendekar terkuat di antara Raja Iblis, sekarang ternyata dia dihantam Cameron Lin hingga menghilang. Tadi mereka tidak langsung melihat pertarungan antara Cameron Lin dengan Rolando King, sehingga tidak mengenal dan memahami Cameron Lin. Hingga sekarang, mereka baru mengerti, kekuatan Cameron Lin sangatlah kuat. Baik, baik, baik. Aku sudah ribuan tahun tidak bertarung, sudah ribuan tahun, tidak ada orang yang berani melawanku. Seperti beberapa ribu tahun ini, pelajaran yang aku berikan pada umat manusia terlalu sedikit. Jika memikirkan beberapa tahun lalu saat di Jalan Blue Star, aku sudah membunuh 10 lebih pendekar tingkat surga dari kalian umat manusia dan klan siluman, dan hari ini aku akan membiarkan kalian melihat kemampuanku. Sebuah suara orang tua muncul dari kedalaman. Duar. Sebuah batu besar melayang dari bawah ke atas langit. Sesosok tubuh yang berwarna hitam juga ikut terbang, dengan ganas meluncur dari tanah, dan menerjang ke atas langit, dengan membawa energi iblis yang kuat, layaknya sebuah roket supersonik, yang meluncur ke atas langit, kemudian mendarat di dekat Cameron Lin. Duang. Saat kedua kakinya mendarat, tanah di dalam jurang iblis hancur hingga membuat sebuah lubang yang besar. Semua orang menoleh, dan ternyata adalah kakek buyut Yuan. Hanya saja di saat ini, kakek buyut Yuan yang sekarang, kulitnya yang keriput sudah menghilang, dan terlihat seperti seorang pemimpin dari klan darah. Oh, bahkan Cameron Lin juga sedikit terkejut, kakek buyut Yuan ini tidak hanya berlatih hingga mencapai surga tingkat puncak, tetapi kekuatan fisiknya juga tidak lemah, hanya saja masih sedikit lebih lemah dari Rolando King. Dan juga energi darah di tubuh kakek buyut Yuan juga sangat kuat, seakan-akan dia sedang berada di masa mudanya. Cameron Lin melihat 20 lebih pendekar dari klan darah. Kemudian dengan tersenyum berkata, hari ini aku akan menghabisi kalian, dan menggunakan darah iblis untuk memperkilat tubuh emasku. Wow, rambut kakek buyut Yuan beterbangan, kemudian tertawa dengan besar dan berkata, anak muda, meskipun hari ini kamu bergabung dengan klan darah, aku juga akan menghabisimu. Kakek buyut Yuan benar-benar marah. Dia awalnya memiliki garis keturunan Raja Iblis, meskipun garis keturunannya sangat tipis, tetapi dia selalu tidak dapat mencapai tingkatan setengah raja sejati, tetapi dia selalu memiliki posisi yang tinggi di klan darah, dan kekuatannya hampir sebanding dengan senior lainnya yang memiliki tingkatan setengah dewa sejati. Tetapi sekarang dia dihantam hingga masuk ke dalam tanah, di depan begitu banyak pendekar dari klan darah, dan membuatnya terlihat seperti sebuah mangsa. Dirinya yang sudah berjaya beberapa ribuan tahun, sejak kapan dapat menerima hal memalukan ini?
Cameron Lin, tubuh kakek buyut Yuan mendidih, cahaya hitam yang berada di tubuhnya layaknya seekor naga, terbang menuju langit. Seluruh langit dibuat korosi oleh energi iblisnya yang kuat, dan membuat sebuah lubang yang besar. Saat ini energi di tubuhnya hampir mencapai tingkatan setengah raja sejati. Tetapi masih belum menunggu dia selesai bicara, Cameron Lin dengan tatapan yang datar, dan ekspresi yang datar, sekali lagi muncul di depan tubuh kakek buyut Yuan, dan meninjunya. Duang. Kakek buyut Yuan sekali lagi terhempas. Kali ini dia langsung terhempas hingga 300 mil jauhnya, kemudian dengan keras menghantam dinding di jurang iblis. Jika bukan karena jurang iblis ditambah kuat oleh lingkaran sihir klan darah, maka mungkin jurang iblis juga akan hancur dan runtuh. Ahahaha. Kakek buyut Yuan marah. Dia berteriak dengan keras, dan sekali lagi menerjang keluar dari dalam gundukan tanah. Cameron Lin melangkah maju, dan sekali lagi memukul kakek buyut Yuan kembali ke jalurnya, dan dengan keras menghantam dinding gunung. Setelah terhempas beberapa kali oleh Cameron Lin, seketika kakek buyut Yuan meledak layaknya petir. Dia langsung terbang ke atas langit, cahaya hitam di tubuhnya berubah menjadi pedang terbang yang berbahaya, seakan-akan berasal dari surga tingkat tertinggi. Tetapi Cameron Lin tetap melangkah maju, terbang di udara, dan sama sekali tidak peduli dengan apapun itu pedang terbang, dan membiarkan pedang terbang menghantam punggungnya, lalu dia sekali lagi memukul kakek buyut Yuan hingga terhempas ke tanah. Duang. Bumi berguncang, dan lubang yang dalam sekali lagi muncul. Kamu terlalu sombong. Duang. Lihat jurus tinjuan iblisku. Duang. Jurus 1000 iblis. Duang. Semua orang melihat tidak peduli jurus apa yang dikeluarkan oleh kakek buyut Yuan, Cameron Lin hanya memberikannya sebuah tinjuan, dengan kekuatan fisiknya menekan kakek buyut Yuan, dan setiap tinjuannya membuat kakek buyut Yuan terhempas jauh, layaknya sebuah bola karet, yang ditending oleh Cameron Lin. Beberapa pendekar dari klan darah terkejut, dia ini adalah kakek buyut Yuan, tetapi ternyata dia dipermainkan oleh seorang umat manusia. Beberapa pendekar yang kuat dari klan darah ekspresinya juga terlihat lebih kacau, mereka tidak menduga, sudah terlihat jelas luka Cameron Lin tidak ringan, tetapi doa tanpa menggunakan energi sejatinya, sudah dapat menekan kakek buyut Yuan. Kekuatan ini, benar-benar sangat menakutkan. Ini menandakan, mungkin energi sejati Cameron Lin tidak begitu kuat. Tetapi kekuatan fisik Cameron Lin dapat dibandingkan dengan kakek buyut Yuan, bahkan lebih kuat darinya. Cameron Lin, memangnya kenapa jika kamu memiliki kekuatan yang besar? Karena pada akhirnya tetap tidak bisa melukaiku. Setelah terhempas beberapa kali, kakek buyut Yuan tiba-tiba menjadi tenang. Seberapa besar kekuatan Cameron Lin, dia tidak dapat melukai dirinya, selama dia dapat mengulur waktu, dan menunggu Raja Iblis Sutuo menghabisi Rolando King, maka Cameron Lin sudah tidak dapat melarikan diri lagi. Benarkah? Cameron Lin meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, kemudian terbang di udara. Setelah menghela nafas, tidak diduga ternyata aku dapat mencapai di titik ini. Cameron Lin baru sedikit mengerti, di saat dia bertarung dengan pendekar tingkat surga lainnya, dia sama sekali tidak perlu mengeluarkan semua kekuatannya, tetapi saat bertarung dengan Rolando King tadi, dia merasa sedikit kewalahan, hingga sekarang saat sedang bertarung dengan kakek buyut Yuan, dia baru mengerti dengan kemampuan dirinya, selain pendekar dengan tingkatan seperti Rolando King, tidak ada lagi yang dapat mengacam dirinya. Seperti kakek buyut Yuan meskipun dia sangat kuat, tetapi di depan dirinya masih bukan apa-apa. Anak muda, jangan bertingkah lagi. Kakek buyut Yuan sedikit mengerutkan alisnya, kemudian dia merasakan firasat yang buruk di dalam hatinya. Kemudian dia memberikan isyarat kepada beberapa pendekar tingkat tinggi klan darah di sana. Kemudian 5 pendekar tingkat surga tahap akhir dari klan darah muncul, dan mengelilingi Cameron Lin. Pendekar dari umat manusia melihat hal itu, dan berpikir ingin menghadangnya. Tetapi pendekar klan darah yang lain bergerak ke umat manusia dan mengelilingi mereka, tidak membiarkan mereka membantu Cameron Lin. Di dalam mata klan darah, Cameron Lin adalah ancaman baru adalah ancaman bagi mereka,
dan manusia yang lain bukanlah apa-apa. 5 pendekar tingkat surga tahap akhir dari klan darah menyebar, kemudian terbang ke 4 arah, dan semuanya menggunakan insting dewa mereka untuk mengincar Cameron Lin. Wajah kakek buyut Yuan juga menatap Cameron Lin dengan serius. Dia tidak boleh gegabah saat menghadapi Cameron Lin. Saat ini Cameron Lin diincar oleh beberapa pendekar, bahkan jika dia berubah menjadi seekor lalat, dia juga tidak dapat melarikan diri. Cameron Lin seakan-akan tidak memperhatikan gerakan orang-orang ini, dan hanya menatap kakek buyut Yuan, kemudian terdapat senyuman di wajahnya. Sebelumnya, aku hanya mencoba kekuatan diriku, karena kamu mengatakan aku tidak dapat melukaimu, maka aku akan mengeluarkan semua kekuatanku untuk kamu. Setelah mengatakannya, Cameron Lin dengan perlahan, terbang ke atas udara, kemudian tangannya dengan perlahan-lahan mengepalkan jari-jarinya, kemudian menarik dari depan tubuhnya, kemudian postur tubuhnya, membentuk sebuah busur. Dan di saat itu, langit seakan-akan tidak dapat menahan kekuatannya yang mulai memusat. Meskipun saat ini kondisi tubuhnya tidak mendukungnya menggunakan jurus Nine Art Slashing Sky, tetapi saat ini jurus melatih tubuh miliknya saat ini sedang dalam kekuatan penuh, bahkan sebuah bintang kecil juga dapat dihancurkan olehnya. Tetapi saat dia sedang menarik tangannya layaknya menarik sebuah busur, seluruh langit menjadi hening, bahkan semesta seperti dihentikan. Senyuman di wajah kakek buyut Yuan seketika berubah, pupil matanya mengecil. Seakan-akan sedang melihat suatu benda yang sangat mengerikan, dan energi iblis di tubuhnya melonjak dengan ganas. Tetapi semuanya sudah terlambat. Selanjutnya, Cameron Lin mengeluarkan tinjuannya. Duang. Saat itu, langit dan bumi tidak bersuara. Seluruh dunia seakan-akan membeku, semua orang hanya dapat dengan samar melihat sebuah meteor melintas, selain itu, tidak ada hal lain yang bergerak. Tetapi selanjutnya tubuh Cameron Lin sudah berada di kejauhan ratusan meter di belakang tubuh kakek buyut Yuan. Masih gagal bukan? Semua orang berpikir, bagaimanapun kakek buyut Yuan adalah seorang pendekar terkuat di tingkatan setengah dewa sejati, kemudian Cameron Lin sedang terluka parah sehingga tidak berhasil menyerangnya, ini adalah hal yang biasa. Terdapat senyuman cibiran di wajah para pendekar klan darah, mereka mengira Cameron Lin sedang melakukan hal yang tidak berguna. Dan di saat ini, tubuh kakek buyut Yuan, seketika muncul suara ledakan yang kencang, layaknya sebuah petasan, satu persatu tinjuan, meledak dari dadanya, dan meledakkan seluruh anggota tubuhnya. Sebuah lubang yang besar, muncul di dada kakek buyut Yuan, kemudian dengan cepat meluas, dan dengan cepat dalam melihat sosok Cameron Lin dari lubang di tubuh kakek buyut Yuan ini. Pada akhirnya, kakek buyut Yuan, tidak dapat berkata apa-apa, dan seluruh tubuh iblisnya di hadapan banyak orang dari klan darah, sudah meledak menjadi sebuah uap darah, bahkan roh dari dalam tubuhnya juga meledak. Kemudian botol berwarna hijau di pinggang Cameron Lin bersinar, dan langsung menyerap uap darah tersebut. Saat ini, semua orang baru sadar kembali, ternyata tinjuan Cameron Lin tersebut, sudah langsung menghantam tubuhnya, dan langsung menebus tubuhnya, bahkan jiwa di dalam tubuhnya juga dihantam olehnya. Sebuah tinjuan yang sangat kuat, dan juga sangat mengerikan. Sudah mati. Seorang pendekar dari klan darah yang menyerbu Blue Star, disebut sebagai kakek buyut Yuan yang tidak dapat mati dan musnah, langsung dibuat meledak dengan satu pukulan Cameron Lin. Semua orang tercengang melihatnya, setelah beberapa saat masih tidak terlihat kakek buyut Yuan yang hidup kembali, semua orang hanya dapat menerima kenyataan ini. Kakek buyut Yuan benar-benar sudah mati tanpa meninggalkan jejak, dan mati dengan cepat. Setelah menerimanya, semua orang hanya dapat merasa panik. Seorang pendekar yang sudah berlatih selama 3000 tahun, mati di tangan pemuda yang usianya masih belum mencapai 50 tahun. Dan juga Cameron Lin hanya dengan mudah menarik kepalan tangannya, bersuara, dan meninjunya. Sama seperti seorang manusia biasa yang mempelajari ilmu bela diri, dan berlatih posisi kuda-kuda yang paling mudah, tinjuannya tersebut tidak membawa energi apapun, gunung dan sungai tidak berguncang, dan seluruh ruangan sangat sunyi,
hanya kakek buyut Yuan, yang langsung meledak. Dan sekali lagi tidak ada suara sama sekali. Anak muda, kamu mencari mati. Suara yang halus tersebut tidak terdengar halus lagi, nada bicaranya terdapat kekesalan. Sutuo, sebaiknya kamu pikirkan dirimu sendiri dahulu. Kemudian suara Rolando King muncul. Semua orang terkejut, perhatian semua orang tertuju pada pertandingan yang sangat hebat. Awalnya mengira setelah seorang Raja Iblis turun tangan, maka Rolando King tidak akan dapat melawannya. Tetapi dilihat dari kondisi sekarang, Rolando King tidak hanya dapat melawan Raja Iblis, bahkan dia juga memenanginya. Beberapa pendekar tingkat surga klan darah, semuanya kecewa, kakek buyut Yuan telah meninggal, kemudian Raja Iblis Sutuo terjerat oleh Rolando King, siapa yang dapat menghentikan sosok binatang buas yang berbentuk manusia di depan ini. Kekuatan fisik dan tenaga kakek buyut Yuan sudah benar-benar sangat kuat, tetapi umat manusia ini seakan-akan seperti binatang buas dari angkasa yang berbentuk manusia. Seorang pendekar tingkat surga dari klan darah tidak dapat menahan untuk tidak bergumam. Kekuatan fisik orang ini melebihi kakek buyut Yuan, bahkan yang lebih mengerikan lagi mungkin saja sudah tidak ada yang sebanding dengannya di Blue Star, bahkan di seluruh alam semesta sangat sedikit dapat melihat seseorang yang memiliki kekuatan fisik begitu hebat. Pendekar tingkat surga tahap akhir dari klan darah juga tidak dapat menahan untuk tidak bergumam. Kita serang bersama-sama, jangan mendekati tubuhnya, gunakan artefak iblis untuk membunuhnya. Seorang pendekar dari klan darah berkata, terdapat energi iblis yang kuat di sekitar tubuhnya, hanya berbanding sedikit jika dibandingkan dengan kakek buyut Yuan yang merupakan tingkat surga tahap puncak. Nada suaranya terdengar dingin, tatapannya tajam, dan menatap Cameron Lin, memperhatikan setiap otot tubuhnya, setiap gerakannya, bahkan rambut putihnya yang beterbangan juga tidak kelewatan. Dia menanamkan sosok Cameron Lin di dalam pikirannya. Kemudian beberapa pendekar klan darah juga diam-diam berpisah ke beberapa arah, berdiri menjauhinya beberapa ratus meter, dan diam-diam menutupinya dengan energi. Energi yang tidak terlihat di atas langit, perlahan-lahan menyatu. Para pendekar tingkat surga tahap akhir ini, terlihat seperti terpisah, tetapi sebenarnya mereka bersatu. Di tengah udara, terdapat sebuah lingkaran sihir yang sudah terbentuk. Musnahkan. Cameron Lin menarik kepalan tangannya, kemudian mengamati semua pendekar dari klan darah. Dan beberapa pendekar ini sudah dapat melihat kelemahannya, yaitu tingkatannya yang sangat rendah, hanyalah tingkatan surga tahap awal. Energi sejati di dalam tubuhnya tidak lebih kuat dari mereka, dan ingin menggunakan lingkaran iblis memusnahkannya. Cameron Lin, kamu memang kuat, tetapi di sini adalah jurang iblis, bukanlah tempat yang dapat kamu perlakukan sesuka hatimu. Terdapat kobaran api amarah di dalam tatapan pendekar tingkat surga klan darah yang memimpin. Dia juga merupakan pendekar dengan kekuatan fisik di klan darah. Hanya saja kekuatan fisiknya tidak sehebat kakek buyut Yuan. Jika dapat mendapatkan kekuatan dari Cameron Lin, maka kekuatan fisiknya pasti akan berkembang, dan menjadi pendekar klan darah yang kuat di Blue Star. Serang dengan kekuatan penuh. Duar. 5 pendekar klan darah juga tidak berani melakukan hal ceroboh. 5 energi yang menakutkan menerjang ke atas langit, hanya saja mereka tidak ingin bertarung langsung dengan Cameron Lin. Sehingga mereka semua menggunakan artefak mereka, untuk menggunakan kekuatan dari energi sejati dan artefak, untuk membunuh Cameron Lin. Dan hanya terlihat kelima energi artefak ini meluncur, menerjang ke arah Cameron Lin. Gerakan mereka berlima terlihat sama-sama menyerang, dan bukanlah kekuatan gabungan yang biasa, tetapi langsung mengeluarkan kekuatan 10 kali lipat. Bahkan kakek buyut Yuan juga harus menghindari kepungan 5 pendekar ini. Sembarangan. Ekspresi Cameron Lin terlihat tenang. Sejak awal dia tidak berpikir untuk membiarkan pendekar tingkat surga dari klan darah ini, karena energi darah di tubuh mereka sangat berharga baginya. Berpikir sampai sini, Cameron Lin tidak lagi mengendalikan keinginannya untuk membunuh. Kemudian hanya terlihat Cameron Lin melangkah ke depan, melayang di udara,
Kemudian seakan-akan langit tidak dapat menahan langkah dari Cameron Lin ini, kemudian sedikit berguncang. Selanjutnya, Cameron Lin muncul 10 meter dari sana, dan bergerak ke seorang pendekar tingkat surga klan darah. 5 pendekar tingkat surga klan darah tersebut tidak panik, kemudian terdapat 5 aliran cahaya bergerak ke arah Cameron Lin. Duang. 5 aliran cahaya tersebut dengan cepat menghantam tubuh Cameron Lin. Terdapat 5 pendekar tingkat surga tahap akhir yang menyerang, bagaimana kondisi itu? Saat itu, bahkan jurang iblis saja berguncang, jarak ratusan meter dari sana semuanya berubah menjadi lautan energi, berbagai macam energi meraung di tengah sana. Langit seakan-akan runtuh dan hancur. Hanya terdapat energi mengerikan yang tidak terhitung kekuatannya sedang bergerak di tengah udara. Dan di saat ini siapapun pendekar tingkat surga yang melangkah ke tengah sana, semuanya pasti akan musnah dalam sekejap. Tetapi semua itu seakan-akan tidak mempengaruhi gerakan Cameron Lin. Sekujur tubuhnya muncul lapisan emas yang berkilau, dan lapisan emas ini menutup seluruh tubuh Cameron Lin, dan membuat semua tubuhnya menjadi warna emas. Jari tangan bahkan alisnya juga seperti terdapat lapisan emas. Kemudian sebuah energi yang sangat kuat dan tak tertandingi muncul dari tubuh Cameron Lin. Energi mengerikan yang menghantam tubuh Cameron Lin, tidak membuat kilauan cahaya di tubuh Cameron Lin memudar. Duang. Di dalam tatapan semua orang yang terkejut, Cameron Lin mengeluarkan sebuah tinjuan. 5 artefak langsung hancur begitu saja, tetapi kekuatan Cameron Lin tidak berkurang. Dia melangkah, kemudian muncul di dekat pendekar tingkat surga klan darah, dan sekali lagi memberikannya sebuah tinjuan.